Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Siapa sih yang nggak kenal dengan Erdogan? Sosok Presiden Turki ini pastinya tidak asing bagi sejumlah kalangan masyarakat Indonesia. Siapa sangka popularitas Erdogan ternyata cukup tinggi loh di sini. Ini gue nggak asal ngeklaim loh ya, Presiden Jokowi aja pernah mengakui hal ini. Saya tahu bahwa beliau banyak pengagum di Indonesia, oleh sebab itu di setiap konferensi internasional saya dengan beliau selalu berdiskusi dan kita berdua ini sangat dekat sekali. Kalau melihat fenomena di masyarakat, Erdogan memang punya banyak fans di Indonesia. Di tahun 2018 misalnya, ketika Erdogan berhasil memenangkan pemilu Turki dan kembali menjadi presiden, sejumlah masyarakat Aceh ikut berbahagia. Mereka menggelar acara syukuran untuk merayakan kemenangan Erdogan. Udah kayak tim sesnya aja ya. Indikator lain yang cukup representatif menunjukkan tingginya popularitas Erdogan bisa dilihat dari media sosial bernama Sahabat Erdogan. Menurut pantauan detik.com di tahun 2018 lalu, fanpage Facebook Sahabat Erdogan ini disukai oleh 470 ribuan akun. Adapun Instagramnya dengan nama yang sama diikuti oleh 60 ribuan follower. Nah, dua akun tersebut rutin memposting sepak terjang dan citra positifnya Erdogan. Selain berselancar di dunia maya, komunitas Sahabat Erdogan ini ternyata juga kerap menggelar pertemuan maupun diskusi yang berkaitan dengan Erdogan dan Turki. Komunitas Sahabat Erdogan ini juga aktif merekrut member dari seluruh provinsi di Indonesia hingga saat ini. Fakta ini sekaligus menjadikan Sahabat Erdogan itu sebagai komunitas penggemar Erdogan paling besar di Indonesia. Lantas mengapa ya Erdogan itu begitu populer di Indonesia? Apa kira-kira daya tarik yang dimiliki oleh pria 67 tahun ini sehingga popularitasnya berimbas sampai sini? Recep Tayyip Erdogan. Kalau lidah orang Indonesia sih menyebutnya Erdogan. Lahir pada 26 Februari 1954 di kawasan Kasimpasa, Istanbul. Erdogan menghabiskan masa kecilnya di Rize, kota kecil di pesisir Laut Hitam. Satu fakta yang menarik, Erdogan muda ternyata pernah menjadi pemain bola semi-profesional dan hampir direkrut oleh klub top Turki Fenerbahce. Pantes ya doi ini seneng banget main bola sampai deket loh sama Ozil. Karena tidak dapat restu dari sang ayah, Erdogan akhirnya fokus memilih dunia akademik. Ia melanjutkan studinya ke Istanbul Marmara University dengan konsentrasi ekonomi dan bisnis. Saran sang ayah untuk memilih dunia akademik berbuah manis. Di dunia kampus inilah Erdogan berproses menjadi aktivis. Pengalaman sebagai aktivis itulah yang menjadi bekal bagi Erdogan untuk terjun ke dunia politik. Karir politik Erdogan dimulai dari Partai Refah. Di tahun 1985, dia ditunjuk menjadi ketua Partai Refah Provinsi Istanbul. Berkat dedikasinya, Erdogan bersama tim berhasil menaikkan popularitas Partai Refah. Secara mengejutkan, pada 1994, Erdogan berhasil terpilih sebagai wali kota Istanbul. Selama menjadi wali kota, Erdogan melakukan sejumlah gebrakan yang positif, seperti mengatasi masalah kekurangan air, meningkatkan layanan transportasi dan infrastruktur, serta memperindah kota. Di tahun 2001, Erdogan mendirikan Partai Adalet ve Kalkınma Partisi atau AKP. Lagi-lagi, sepak terjang Erdogan mengejutkan banyak orang. Hanya berselang 3 tahun setelah partai ini berdiri, tepatnya di tahun 2004, Erdogan berhasil terpilih menjadi Perdana Menteri Turki. Di tahun 2014, Turki mengubah sistem pemerintahannya dari parlementer menjadi presidensial. Erdogan kembali ikut berkontestasi dan terpilih menjadi Presiden Turki hingga saat ini. Erdogan melanjutkan kinerja positifnya. Di masa awal pemerintahannya, Erdogan menorehkan sejumlah prestasi. Di antaranya menjadikan Turki sebagai kekuatan ekonomi ke-10 di Eropa dengan menggenjot sektor pariwisata, industri, dan jasa. Erdogan juga berhasil memangkas birokrasi yang berbelit-belit, meredam kekuatan militer yang seringkali memicu kudeta, dan berperang melawan korupsi. Tapi bukan deretan prestasi itu yang membuat Erdogan ini begitu diagung-agungkan. Faktor utama di balik popularitas Erdogan adalah keberpihakannya terhadap Islam. Ya, pemimpin partai AKP ini menjadikan Islam sebagai ideologi dan haluan dalam memerintah Turki. Sejumlah kebijakan Islam populis Erdogan diantaranya membatasi distribusi minuman keras, mengizinkan kembali penggunaan hijab di institusi pemerintahan, dan yang terbaru mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Erdogan juga kerap melontarkan retorika yang menunjukkan kepeduliannya terhadap umat Islam yang terzolimi.
Salah satu yang fenomenal adalah retorika anti-Israel. Erdogan seringkali tampil mengutuk perlakuan Israel terhadap Palestina. Negara barat pun tak lepas dari sumpah serapahnya karena dinilai terlalu berpihak kepada Israel. Sebaliknya, Erdogan mencitrakan Turki sebagai pemimpin Islam dengan mengajak negara-negara Islam untuk melawan. Ya, emang normalnya nggak ada yang salah sih ketika negara mayoritas Muslim kemudian menyerap nilai-nilai dan aspirasi Islam. Tapi sejak runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani di tahun 1924, Turki itu telah diubah menjadi negara sekuler ekstrim. Maka tak heran ketika muncul sosok pemimpin yang kembali menerapkan nilai-nilai Islam, menyerap aspirasi Islam, dia akan dianggap sebagai pahlawan yang mengangkat kembali martabat Islam. Euforia semacam inilah yang dirasakan oleh sejumlah umat Islam di Indonesia yang membuat mereka jadi mengidolakan Erdogan. Bagi penggemarnya di sini, Erdogan adalah inspirasi pemimpin Muslim yang ideal. Erdogan adalah potret keberhasilan politik Islam dalam menguasai negara. Mereka menilai sosok Erdogan harus dijadikan panutan bagi para politisi Muslim di negeri ini dalam mengelola kekuasaan. Kemunculan sosok Erdogan juga membangkitkan euforia umat Islam Indonesia tentang kejayaan khilafah Turki Utsmani. Erdogan dipandang sebagai sosok yang mampu membangkitkan kembali kejayaan itu. Sudah menjadi rahasia umum tak sedikit umat Islam Indonesia yang mengagung-agungkan kekhilafahan Turki dan menganggapnya sebagai benteng terakhir pertahanan Islam melawan dominasi Barat. Apalagi bagi warga Aceh yang memang memiliki hubungan historis dengan kekhilafahan Turki. Jauh sebelum Indonesia ini ada, kerajaan Aceh telah membangun hubungan yang harmonis dengan kekhilafahan Turki. Dengan adanya komunitas-komunitas penggemar Erdogan di Indonesia semakin menggencarkan propaganda glorifikasi keislaman sang pemimpin Turki ini, utamanya di media sosial, yang membuat semakin banyak pula yang terpincut akan popularitasnya. Ini kalau gue perhatiin ya, glorifikasi keislaman Erdogan ini tuh sangat kuat loh pengaruhnya di kalangan penggemarnya. Saking kuatnya Erdogan tetap didukung dan dicintai, meskipun kebijakan ekonominya saat ini tengah dikritik habis-habisan karena berdampak pada anjloknya mata uang lira. Kita juga tidak bisa menyampingkan peran dari partai politik seperti PKS yang ikut mempopulerkan sosok Erdogan, minimal di kalangan konstituennya. PKS memang memiliki irisan ideologis dengan partai AKP pimpinan Erdogan. Dalam beberapa kesempatan, PKS kerap memuji kiprah Erdogan dan AKP serta menjadikan keduanya sebagai kiblat politik. Sebaliknya, Erdogan menghargai PKS sebagai mitra partai transnasional yang strategis. Pimpinan PKS pernah diundang sebagai tamu kehormatan dalam salah satu kongres partai AKP. Lalu menurut kalian, apa faktor lain yang membuat Erdogan ini cukup populer di Indonesia? Tambahin di kolom komentar ya.